Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 111 Pindad, Wilujeng Sumping. Ibu, selamat datang. Saya ucapkan kepada Ibu Pengawas Bina Kecamatan Kiara Condong yang telah menyempatkan dapat hadir di acara diseminasi PCT batch 6 15C. Kemudian kepada rekan-rekan, sahabat, teman-teman, juga ada para orang tua murid yang ikut hadir di kegiatan diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, saya menjadi presenter, menjadi host, dan menjadi moderator pada saat ini. Memperkenalkan diri, nama saya Desustri Pusilawati, SPDI SPD. Saya mengajar di SDN 111 Pindad, Kota Bandung, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Baik, untuk sesi ini, sesi pertama, yaitu kita akan buka dengan cara mudah membuat soal dengan Google Form dan memendekkan link dengan Bitly. Saya mengambil tema ini adalah karena memang saya melihat ada kebutuhan pada saat PJJ saat ini dalam membuat soal untuk dibagikan kepada anak-anak itu memang dengan cara memakai Google Form itu sangat bermanfaat sekali. Dan kalaupun kita ingin membuat soal melalui Google Form ini, kalau menurut saya mudah untuk dipraktekkannya. Kemudian selain itu, kita akan setelah selesai dengan membuat soal dalam Google Form, kita akan lanjutkan dengan memendekkan link dengan menggunakan Bitly. Nah, sekarang kita lihat di sini ada. Nah, ini saya ada dimasukkan PPT-nya, yaitu cara mudah membuat soal dengan Google Form dan memendekkan link dengan Bitly. Nah, yang pertama kita harus akses masuk dulu untuk akses Google Form-nya, yaitu masuk dengan cara masuk ke Google Drive. Setelah ke Google Drive kita klik, lalu kita akan langsung membuat memakai Google Form. Nah, ketika sudah masuk Google Drive dan Google Form ini, kita akan masuk ke membuat soal, dan setelah membuat soal kita akan jika selesai membuat soal kita harus menyalin link. Setelah menyalin link, baru kita akan membuka Bitly. Kenapa saya memakai Bitly? Karena Bitly di sini menurut saya lebih mudah untuk membuat link itu menjadi lebih pendek. Nah, Bitly di sini gunanya adalah untuk memendekkan link, karena nanti link yang sudah ada dari Google Form ini memang cukup panjang dan tidak bisa dirubah. Makanya dengan Bitly bisa dipendekkan, bisa dirubah namanya sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Setelah dibuka Bitly dan diganti namanya sesuai dengan yang tema yang kita buat, baru kita bisa men-share. Men-share-nya bisa lewat WA, bisa lewat email, juga bisa lewat untuk sekarang PJJ sekarang memang kebanyakannya lebih banyak menggunakan WA ya. Nah, karena dasar-dasar teorinya yang tadi sudah saya sampaikan, kita langsung ke praktekannya saja. Oke, pertama kita akan buka di sini saya menggunakan
Nah, kita sudah masuk ke Google Drive. Jadi dari tadi yang Internet Explorer atau bisa Ibu pakai Firefox, itu masukkan, klikkan Google Drive. Dari Google Drive, nah kita bisa masuk ke My Drive yang kita punya. Kalau kita sudah mempunyai Google Drive, nah ini di sini masih loading dulu. Memang kalau masalah internet harus lebih sabar ya, ibu-ibu dan rekan-rekan sahabat saya. Jadi memang harus lebih sabar dulu menanti, jangan dengan emosi, karena memang sinyalnya lumayan juga di sini. Saya sapa dulu nih partisipan di sini. Selamat datang teman-teman, rekan-rekan saya yang sudah masuk, alhamdulillah. Nah, kita sudah masuk ke Google Drive. Google Drive di sini, barulah di sini kita akan membuat soal. Jadi membuat soalnya pertama, nah ini kita akan klik tanda ini. Klik dulu tanda baru atau tanda tambah, tanda plus ini. Kita klik dulu. Kita klik tanda ini. Iya, ketika sudah terbuka yang tadi, lalu kita klik lainnya. Klik lainnya, nanti setelah diklik lainnya baru ada Google Formulir, dan klik kita cari yang kosong. Nah ini, Google Formulir kosong. Jadi saya ulangi kembali, ketika kita sudah masuk Google Drive, lalu klik tanda tambah. Setelah klik tanda tambah, masuk ke Google Formulir dan cari formulir yang kosong. Nah, ini sedang loading dulu ya. Loading dulu. Baru nanti sudah di sini kita akan membuat soal atau Google Form ini bukan hanya bisa membuat soal saja, tetapi kita juga bisa membuat absensi, kemudian absensi siswa untuk anak-anak, absensi guru juga bisa, kemudian untuk undangan-undangan juga bisa membuat formulir ini. Nah, ketika sudah sampai terbuka seperti ini, kita klik di formulir di sini untuk menentukan judul. Kalau judul saya beri contohnya membuat soal. Kita akan membuat soal. Nah, ulangan tema 8 supremasi. Di bawah sini deskripsi formulir ini bisa juga ditambahkan contohnya mata pelajaran. Mata pelajaran PPKN, atau kita contohkan seni budaya dan prakarya. Ini budaya dan prakarya. Nah, setelah itu baru kita akan membuat di sini nama. Nah, di sini kita bisa menulis nama anak. Hapuskan dulu. Di sini kita bisa tulis nama anak. Kemudian setelah di sini nama, buat di sini dengan pilihan di sininya dengan jawaban singkat.
Nah, jangan lupa wajib diisi supaya anak tidak lupa untuk menulis namanya. Ketika sudah selesai, baru kita akan beri tambah tanda plus di sini, tambahkan, tuliskan dengan nama kelas untuk menuliskan kelas anak, kelas berapa. Nah, jika di kita ada satu kelas, contohnya kelas 1 ada 3 kelas, maka di sini kita tuliskan di sininya dengan pemilihan drop down. Drop down ini untuk pilihan. Jadi kita lihat di sini di opsi pertama. Contohnya saya mengajar di kelas 1, maka tulis di sini 1A. Lalu selanjutnya 1B. Kemudian selanjutnya 1C. Ini pun jangan lupa untuk selalu wajib diisi. Ketika sudah selesai, baru kita akan tambahkan kembali. Nah, di sini saya akan menuliskan kata kunci. Kata kunci di sini kita bisa masukkan supaya nanti anak tidak masuk dengan seenaknya masuk ke situ, atau buatan yang kita buat ini betul-betul menjadi milik kita. Ini jangan lupa wajib diisi dan klik titik 3 di samping, masukkan klik validasi respon. Nah, angka di sini kita boleh membuat angka. Kalau mau kata kuncinya mau berbentuk angka atau berupa angka, boleh di sini tulis angkanya berapa. Tetapi di sini saya contohkan memakai teks. Teks itu berarti boleh memakai kata kunci karena kita SBDP seni budaya. Ini juga bisa menjadi salah satu kata kunci. Atau mau ditambah dengan angka boleh seni budaya 1 atau seni budaya 10 atau bebas. Karena saya di sini mencontohkan memakai teks saja biasa seni budaya. Nah, setelah di sini boleh kita tambahkan, atau jika mau ditambahkan dengan nama sekolah boleh, atau nama sekolah juga boleh dari atas. Nama sekolah SDN karena saya mengajar di Pindad, jadi saya tuliskan SDN. Mohon maaf. SDN 111 Pindad. Nah, ini bisa. Boleh ditulis dengan Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung juga. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita akan menambahkan untuk halaman kedua. Halaman keduanya dengan tanda ini. Dengan tanda ini untuk halaman kedua. Di sini bagian ini bisa kita tuliskan boleh yang seperti tadi di atas. Yang ini bisa kita tuliskan, kita copy, lalu bisa di sini dipastekan. Lalu yang ini juga bisa kita di sini kita masukkan. Nah, setelah selesai untuk yang bagian kedua, nah ini berarti ini tidak. Nah, ini untuk bagian pertamanya tadi masukkan ke link ya. Ini tidak apa-apa. Ini kita bisa hapus. Ya. Nah, ini untuk bagian pertama. Untuk bagian keduanya kita tuliskan di sini. Nah, ini untuk bagian kedua. Bagian kedua ini baru kita berikan judul yang seperti tadi, tema ulangan ya. Di sini kita masukkan judul. Jika sudah selesai, baru kita beri tambahkan pertanyaan. Nah, tambahkan pertanyaan ini barulah kita mulai untuk mengisi soal atau membuat soal. Membuat soalnya seperti apa? Contohnya kita bisa membuat soal di sini
Nah ya, nah di sini juga bisa. Ini untuk soal yang pertama. Nah di sini kalau memang mau pilihan ganda, nah ini bisa klik di sini untuk pilihan ganda. Pilihan gandanya nanti di sini bisa dituliskan. Karena kita soalnya tentang SPDP, kita bisa menuliskan tentang bisa jenis alat musik. Alat musik. Alat musik yang ditiup adalah, bisa di sini tuliskan, ini bisa ditulis A atau tidak memakai A juga tidak apa-apa. Kalau mau menuliskan huruf A, contohnya suling. Lalu yang B bisa dituliskan, atau tidak memakai huruf juga tidak apa-apa sebetulnya. A suling, B piano. Atau yang C. Nah di sini C kita tuliskan drum atau gitar juga bisa. Alat musik yang ditiup, ini hanya contoh saja, nanti soalnya bisa kita yang lain. Nah di sini supaya nanti di sini jawabannya anak-anak secara otomatis bisa melihat, kita kembali ke setelan. Di sini ada setelan di atas. Setelan ini diklik, kemudian ada umum. Di sini ada perlu masuk. Jika kita memerlukan untuk mengumpulkan alamat email, silahkan diklik. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Di sini saya akan mengklik batasi ke satu tanggapan. Untuk apa? Batasi satu tanggapan ini digunakan agar siswa hanya dapat mengerjakan satu kali saja, tidak bisa mengerjakan 2 kali atau lebih dari 1 kali. Kemudian kita klik presentasi. Di sini saya akan mengklik acak urutan pertanyaan supaya nanti setiap siswa ketika mendapatkan soal yang dari kita berikan itu soalnya tidak secara berurutan tapi acak. Siswa A nomor 1 tentang alat musik tiup, tetapi siswa B atau siswa yang kedua nomor 1 bisa jadi berbeda. Jadi nanti soal yang A akan ada di siswa yang B. Kemudian kita klik quiz. Quiz ini menentukan, nah klik ini jadikan ini sebagai quiz. Nah quiz ini adalah untuk menentukan poin anak. Di sini pertanyaan tak terjawab, kemudian ada juga jawaban yang benar. Nilai poin ini adalah responden. Responden adalah siswa yang mengerjakan soal. Siswa yang mengerjakan soal kita sebut sebagai responden. Di sini, jika pertanyaan tak terjawab kita klik, maka anak akan mengetahui pertanyaan mana yang tidak terjawab. Lalu jika kita klik jawaban yang benar, anak akan mengetahui kira-kira ketika jawabannya salah, kita klik jawaban yang benar seperti ini, dia akan tahu, oh ternyata soal ini jawabannya ini. Nilai poin itu akan muncul kepada anak. Ini boleh kita klik semua, atau kalaupun kita jawaban yang benar tidak akan kita share, itu juga bisa tidak kita klik. Tapi kita akan klik semua sebagai contoh, baru kita simpan. Setelah disimpan, nah di sini akan muncul kunci jawaban. Kunci jawaban di sini kita klik menunjukkan bahwa di sini ada nilai poin. Kalau kita ingin membuat soal sebanyak 10 soal, maka poinnya adalah bisa 10. Kalau kita membuat soal 5 soal, berarti poinnya 20. Kita contohkan di sini membuat soal 5, berarti di sini poinnya 20. Jawaban mana yang benar? Jawaban yang benar adalah alat musik yang ditiup. Kita klik saja suling. Ini adalah jawaban yang benar. Tetapi anak tidak akan melihat, ini hanya untuk jawaban kita saja.
Jangan lupa klik selesai. Nah, kita akan kirim. Setelah kirim kita masuk ke, nah ini ya, kita tunggu dulu. Jadi memang sedang loading. Ini memang lumayan. Nah, kita masuk link. Nah, ini kan linknya lumayan panjang. Kita perpendek link. Baru setelah itu kita klik salin. Setelah klik salin, barulah kita masuk ke Bitly. Dimana kita bisa mencari Bitly? Kita buat tab baru untuk mengklik Bitly-nya. Nah, Bitly di sini kita bisa masuk ke Google. Setelah Google-nya keluar, kita klik atau kita ketikkan Bitly di sini. Nah, ketikkan Bitly di sini. Oke, kita tunggu. Baru kita login dulu. Bagaimana cara membuat Bitly? Cara membuat Bitly adalah kita harus ke Sign Up dulu. Sign Up di sini karena saya sudah mempunyai Bitly-nya. Jika ada yang belum, Sign Up di sini klik, kemudian masukkan email. Setelah dimasukkan email, maka dia akan meminta verifikasi kepada email kita. Kita buka email kita dibuka. Setelah itu klik verifikasi dan kita bisa login. Ini saya sudah masukkan login. Di sini ada email atau username. Saya masukkan username saya. Kalau tidak bisa username, email juga bisa masuk. Dan ini password dibuat setelah verifikasi email. Verifikasi email muncul, baru kita dibuatkan password. Nah, di sini saya hanya, nah ini adalah passwordnya, baru kita bisa login. Saya mempraktekkan secara langsung untuk memendekkan linknya saja. Nah, ini sedang loading kembali sepertinya. Oke, ini kita sudah masuk di tampilan Bitly. Jadi ini kita sudah masuk di tampilan Bitly seperti ini. Kita akan mengklik create itu, jadi kita tulis di sini, kita tulis. Nah, ini ditulis. Berarti masih loading juga ya. Masih loading juga. Mohon maaf, ini kendalanya memang sepertinya dari sinyal. Tetapi kalau secara teori, ini saya ulangi kembali dari kita memakai Google Drive. Kenapa kita harus menggunakan Google Drive? Karena kalau menurut saya itu lebih mudah. Kita klik yang tanda tambah untuk membuat formulirnya atau membuat soalnya. Jangan lupa dituliskan judulnya. Secara langsung kita tidak usah men-save atau menyimpan. Karena kalau di Google Drive itu secara langsung dia menyimpan sendiri. Jika soalnya sudah
dibuatkan semua seperti yang tadi saya contohkan, cara membuat soal PG atau pilihan ganda, cara membuat soal isian atau cara membuat soal dengan memakai gambar. Nah, di situ jika sudah selesai jangan lupa untuk menggunakan setelan. Setelan di sini memang berguna untuk supaya kita mengatur soal yang kita buat yang akan nanti di-sharekan atau dibagikan kepada siswa. Nah, ini setelah selesai baru kita bisa kirim untuk mendapatkan linknya. Nah, ini kita bisa klik create. Create ini. Nah, di sini paste long URL. Ini adalah yang tadi sudah kita salin, kita pastekan di sini. Ini tadi tidak. Nah ini kita salin. Setelah disalin, kita kembali ke Bitly, baru kita ini ada gangguan di sininya sepertinya. Nah, seperti ini kita tunggu dulu sebentar. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu dulu karena dia akan secara langsung dia akan memendekkan sendiri. Baru kita bisa menulis mengganti long URL ini dengan nanti jika sudah di Bitly kemudian sudah sudah seperti ini tampilannya, kita klik lalu kita hapus dan kita tuliskan seni budaya ini tanpa spasi. Boleh memakai huruf besar atau kecil dicampur tetapi tidak boleh memakai spasi. Contohnya seni budaya tema 8. Kalau memang kelas 1 boleh kita tuliskan di sini. Baru kita simpan, save, dan secara otomatis ini sudah tersimpan. Nah, link has been edited. Ini berarti linknya sudah tersimpan di sini ya. Ini bisa kita X. Nah, linknya sudah disimpan di sini. Inilah link yang nanti akan kita share atau copy lewat WA dan dibagikan kepada anak. Nah, ini untuk memendekkan linknya. Oke, sepertinya kalau untuk men-share, membuat soal dan memendekkan link sudah cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan boleh, memang ada yang ditanyakan ya. Saya buka suaranya saja. Ini saya stop sharing. Ya, di sini sudah ada yang bertanya. Terima kasih Bu Dini. Izin bertanya Bu, apa kelebihan memakai Bitly daripada gg.gg? Ya memang. Jadi kalau saya pribadi itu memang kelebihan memakai Bitly itu lebih mudah sekali. Jadi ketika kita sudah menyalin link yang panjang dan yang tadi sempat dipendekkan di link tersebut, kita pindahkan ke Bitly, hanya meng-create saja, lalu kita pastekan link yang tadi, dia secara otomatis memendekkan sendiri. Dan ketika kita buka di HP pun, di HP juga kita bisa membuka itu. Bisa kita langsung buka Bitly-nya di HP, pembuatan drive-nya bisa di laptop. Nah, ketika di Bitly bisa kita copy
setelah di Bitly kalau mau di-sharekan pindah saja ke HP karena mau langsung ke WA itu sangat mudah sekali. Jadi tinggal di-create, sudah di-create, di paste, dia memendekkan sendiri dan bisa seperti itu Bu Dini. Halo Bu Dini. Halo, Halo Bu Dini, terima kasih sudah bertanya. Mohon maaf sekali ibu-ibu partisipan semua, karena memang di sini mungkin biasanya tadi lancar ketika saya praktek Drive ya dan Bitly-nya, tapi saya tidak tahu kenapa menjadi keypadnya mungkin seperti ini yang kurang sahabat hari ini. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau memang ada pertanyaan yang lain bisa saya jawab secara lisan ya. Oke, ada lagi yang bertanya yang lain? Partisipan Bapak dan Ibu silahkan boleh mengisi presensi yang sudah saya bagikan di chat ya. Jadi di chatnya kalau ini saya sudah tulis di chatnya, kalau tidak saya tulis lagi. Nah itu silahkan untuk diisi presensinya. Jadi presensinya diisi. Ada yang ditanyakan kembali, saya senang sekali kalau banyak pertanyaan. Karena tadi ketika saya membuat drive-nya memang tidak begitu maksimal atau sempurna ya. Di sini saya punya contoh, sebetulnya ada contoh soal-soal yang memang sudah selesai. Nah seperti ini. Nah ini adalah contoh-contoh soal, tapi tidak bisa masuk share ke sini ya. Oke, ada yang lainkah untuk bertanya? Ibu Nenden Kirani mengacungkan tangan, raise hand. Raise hand itu berarti biasanya ingin bertanya. Oke, sama-sama Bu Uci, hatur nuhun ilmunya. Terima kasih Bu Dini, sama-sama juga. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di sesi diseminasi ini di PCT Batch Jabar 6. Saya kelompok 15C, mudah-mudahan lancar ke depan ya. Boleh saya akan buka suara. Barangkali ada yang mau share atau mau berbagi tentang membuat soal di Google Drive, atau tadi ada yang terlewatkan, bisa ditanyakan. Sepertinya waktu juga tidak terasa ya. Saya waktu 30 menit, sekarang sudah menjelang berapa menit. Oke. Ya, baiklah kalau begitu pertanyaannya memang kalau saya lihat kelebihan dari memakai Bitly ya, berarti Google Form yang saya bagikan atau yang saya paparkan tadi tentang membuat soal mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan saya, teman-teman juga, sesama guru. Untuk absen juga bisa di situ membuat di Google Form ya. Jadi terima kasih banyak kepada semua partisipan yang telah bersedia mengikuti diseminasi ini.